Pemanis tuh maksudnya gimana sih? Emangnya beda ya sama gula? Emangnya bener nggak bikin gemuk? Untuk yang baru bergabung, perkenalkan, saya Megawati. Saya adalah seorang apoteker yang juga pernah melanjutkan studi di bidang psikologi, dan saya memiliki ketertarikan dalam gaya hidup sehat, serta edukasi masyarakat. Kali ini kita akan kupas tuntas mengenai jenis-jenis pemanis. Ada apa aja sih? Lalu gimana perbandingannya dengan gula? Zat pemanis atau sweeteners. Dalam dunia nutrisi, istilah pemanis atau sweeteners seringkali membingungkan karena mencakup berbagai jenis zat yang memberikan rasa manis, baik yang alami maupun buatan. Secara umum, pemanis dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu gula atau sugars dan pemanis rendah tanpa kalori, low or non-caloric sweeteners, LNCS. Istilah umum lainnya mencakup pemanis intens, pemanis intensitas tinggi, pemanis berpotensi tinggi, pemanis rendah kalori, pemanis non-nutrisi, dan pemanis non-gula. Di video ini saya akan konsisten sebut sebagai pemanis rendah atau tanpa kalori ya, biar nggak bingung. Gula merupakan pemanis yang tergolong karbohidrat sederhana dan mengandung kalori tinggi. Gula ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Pertama, pemanis buatan seperti aspartam, sukralosa, dan asulfam K yang dibuat secara sintetis di laboratorium dan sering digunakan dalam minuman ringan berlabel diet atau zero seperti Diet Coke dan Pepsi Max. Kedua, pemanis alami non-gula seperti stevia dan monk fruit yang berasal dari tanaman dan banyak digunakan dalam produk berlabel organik atau sehat, seperti teh botol rendah kalori, yogurt tanpa gula tambahan, dan coklat keto. Teman-teman juga mungkin sangat familiar dengan stevia yang sering disarankan sebagai alternatif pengganti gula oleh dokter untuk pasien diabetes. Ketiga, ada sugar alcohols atau alkohol gula seperti xylitol, eritritol, sorbitol, dan manitol. Meskipun dinamakan alkohol, mereka bukan alkohol seperti yang ada dalam minuman keras, melainkan senyawa manis dengan kalori lebih rendah dibandingkan dengan gula biasa. Misalnya, xylitol umum ditemukan dalam permen karet bebas gula, permen mint, dan bahkan pasta gigi karena dapat membantu mencegah gigi berlubang. Eritritol sering digunakan dalam camilan rendah karbohidrat dan es krim keto, sementara sorbitol dan manitol banyak dipakai dalam permen hisap, tablet vitamin hisap, serta obat kunyah. Singkatnya, semua gula adalah pemanis, tapi tidak semua pemanis adalah gula. Gula alami dalam buah dan dapat dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat, sedangkan gula tambahan perlu dibatasi. Di sisi lain, pemanis rendah kalori bisa menjadi alternatif yang bermanfaat, namun penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak dijadikan alasan untuk mengonsumsi makanan olahan secara berlebihan. Edukasi seputar klasifikasi dan contoh nyata dari masing-masing jenis pemanis ini sangat penting agar kita tidak tertipu oleh label tanpa gula atau alami yang kerap digunakan secara menyesatkan dalam pemasaran produk. Sejarah dan karakteristik pemanis rendah atau tanpa kalori yang paling umum digunakan. Sebenarnya ini sudah saya singgung sedikit sih di video saya sebelumnya, tapi di sini saya coba berikan contoh lebih banyak. Pemanis rendah atau tanpa kalori bukanlah hal baru dalam dunia pangan. Sejarah penggunaannya sudah dimulai sejak abad ke-19, ketika sakarin pertama kali ditemukan pada tahun 1879 oleh Remsen dan Fahlberg, dan sakarin ini menjadi pemanis rendah kalori tertua yang digunakan dalam makanan dan minuman selama lebih dari 1 abad. Seiring berjalannya waktu, berbagai jenis pemanis rendah atau tanpa kalori lainnya ditemukan. Misalnya pada tahun 1937, siklamat diperkenalkan oleh peneliti dari University of Illinois sebagai pemanis rendah kalori yang kemudian banyak nih digunakan bersama garam kalsium atau natrium. Pada tahun yang sama, para ahli kimia di Prancis berhasil mengisolasi glikosida steviol dari tanaman stevia, yaitu komponen manis alami yang saat ini umum digunakan dalam produk-produk yang mengklaim sebagai pemanis alami. Kemudian pada tahun 1965, aspartam ditemukan oleh ilmuwan James Sclater. Aspartam ini menjadi
salah satu pemanis rendah atau tanpa kalori yang paling terkenal karena banyak digunakan dalam produk diet dan minuman ringan. 2 tahun berikutnya, pada 1967, ditemukan sukralosa dan acesulfam K, dan sukralosa ini dikembangkan dalam penelitian di Queen Elizabeth College, University of London, sedangkan acesulfam K itu ditemukan oleh Dr. Karl Klaus dari Jerman. Kedua pemanis ini semakin memperluas pilihan pemanis rendah atau tanpa kalori yang bisa digunakan industri pangan sebagai alternatif gula tambahan, terutama untuk kebutuhan diet rendah kalori dan penderita diabetes. Setiap pemanis rendah atau tanpa kalori memiliki tingkat kemanisan yang sangat bervariasi jika dibandingkan dengan sukralosa atau gula biasa. Misalnya, sukralosa memiliki tingkat kemanisan sekitar 600-650 kali lebih manis dari gula, sementara sakarin sekitar 300-500 kali lebih manis, dan acesulfam K serta aspartam masing-masing sekitar 200 kali lebih manis. Glikosida steviol, yaitu senyawa manis yang ditemukan dalam daun stevia, juga memiliki tingkat kemanisan sekitar 200-300 kali tergantung pada jenis glikosidanya. Di sisi lain, siklamat tergolong yang paling rendah di antara kelompok ini dengan kemanisan hanya sekitar 30-40 kali lebih manis dari gula, sehingga sering dikombinasikan dengan pemanis lain untuk menciptakan rasa yang lebih seimbang dan menyerupai gula alami. Selain itu, terdapat pemanis rendah atau tanpa kalori dengan tingkat kemanisan yang jauh lebih tinggi. Neohesperidin DC yang berasal dari senyawa pada jeruk pahit memiliki tingkat kemanisan sekitar 1000-1800 kali lebih manis dari gula. Thaumatin, protein manis alami dari buah KTMV Afrika, bisa mencapai 2000-3000 kali lebih manis. Neotem, turunan dari aspartam, memiliki kemanisan antara 7000-13000 kali. Dan Advantem menempati posisi teratas dengan tingkat kemanisan mencapai sekitar 37.000 kali lebih manis dari gula berdasarkan beratnya. Perbedaan besar dalam tingkat kemanisan ini menyebabkan pemanis rendah atau tanpa kalori digunakan dalam dosis yang sangat kecil. Sebagian besar pemanis rendah atau tanpa kalori tidak dicerna dan diserap tubuh, sehingga tidak menghasilkan energi atau kalori seperti halnya gula biasa. Misalnya, acesulfam K, sakarin, dan siklamat itu langsung melewati saluran pencernaan dan dikeluarkan lewat urin dalam bentuk utuh tanpa ikut masuk ke dalam metabolisme tubuh. Karena tidak dipecah atau digunakan tubuh, maka mereka tidak menyumbang kalori. Perbandingan antara produk biasa dengan pemanis gula dan versi rendah atau tanpa kalori menunjukkan perbedaan besar dalam kandungan gula dan kalori. Misalnya, 1 gelas minuman cola biasa mengandung sekitar 100 kalori dan 25 gram gula. Sementara versi diet dengan pemanis rendah atau tanpa kalori hampir tidak mengandung kalori maupun gula sama sekali. Kenapa sih kita repot-repot hitungin gula dan kalori? Kalau terkait gula kan sudah saya bahas ya di banyak video gula sebelumnya. Gimana dengan kalori? Rencananya sih saya buatkan satu video terpisah ya, khusus untuk membahas tentang kalori. Tapi di video ini saya coba jelaskan secara singkat. Coba lihat ilustrasi ini. Gambar ini menjelaskan prinsip sederhana tentang keseimbangan energi dalam tubuh. Saat kalori yang masuk dari makanan dan minuman lebih besar daripada kalori yang keluar dari aktivitas fisik dan fungsi tubuh sehari-hari, maka tubuh akan menyimpan kelebihan energi itu dalam bentuk lemak. Dan ini menyebabkan penambahan berat badan. Sebaliknya, kalau kalori yang kita keluarkan lebih banyak daripada yang kita konsumsi, maka tubuh akan mengambil cadangan energi atau lemak tubuh untuk menutupi kekurangannya, dan hasilnya berat badan menurun. Dan kalau keduanya seimbang, ya berat badan kita cenderung stabil. Nah, dari sinilah pentingnya menghitung kalori. Berapa banyak saya boleh konsumsi pemanis rendah atau tanpa kalori? Masing-masing pemanis rendah atau tanpa kalori itu ada batas amannya, biasa disebut sebagai ADI atau Acceptable Daily Intake, seperti yang tertera pada tabel berikut. Gimana para peneliti menentukan angka ADI ini? Saya beri contoh dengan aspartam ya. Jadi para ilmuwan itu pertama-tama melakukan uji toksisitas pada hewan uji, biasanya tikus atau hewan laboratorium lainnya. Mereka itu memberi hewan ini aspartam dalam berbagai dosis setiap hari, lalu mengamati efek negatifnya. Dosis tertinggi yang tidak menyebabkan efek buruk apapun disebut sebagai No Observed Adverse Effect Level atau NOAEL. Untuk aspartam,
Noelnya ini adalah 4.000 mg per kilogram berat badan per hari. Namun demi keselamatan manusia, angka ini dibagi 100 kali untuk berjaga-jaga terhadap perbedaan sensitivitas antara manusia dan hewan, serta antar individu. Hasilnya didapatkan angka ADI tadi, yaitu 40 mg per kilogram berat badan per hari. Artinya jika kamu memiliki berat 60 kilo, batas aman konsumsi aspartam untukmu itu adalah 60 kali 40 itu 2.400 mg per hari. Contoh praktisnya Diet Coke, satu kaleng Diet Coke 355 ml mengandung sekitar 180 mg aspartam. Jadi untuk mencapai batas ADI 2.400 mg untuk orang 60 kilo, seorang harus minum 2.400 dibagi 180, hasilnya adalah 13,3 kaleng Diet Coke per hari. Berarti kamu harus minum lebih dari 13 kaleng Diet Coke setiap hari seumur hidup untuk mencapai batas aman tersebut. Dalam kehidupan nyata, konsumsi kita kan jauh di bawah itu. Oke, sekian dulu informasi yang saya sampaikan. Intinya bedakan dulu gula versus pemanis rendah atau tanpa kalori. Kenali kelompoknya, apakah itu buatan, alami non-gula, dan poliol. Pahami konsep ADI sebagai pagar aman. Tunjukkan juga rasa sayang ke keluarga atau teman yang sedang mengurangi gula dengan mengirimkan video ini ke mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay informed, stay healthy. Bye-bye.